Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali. Akhirnya saya bisa bertemu secara virtual di mata kuliah ini, karena sejak awal, sejak minggu pertama sampai minggu sekarang baru kali ini ketemu muka, ada beberapa yang sudah saya hafal, apalagi yang pernah bertemu saya di PA1, tapi terutama mahasiswa dari Indralaya yang saya belum pernah ketemu. Di PA2 juga kemarin libur, jadi ya udahlah. Oke, hari ini kita akan bicara pada tahapan selanjutnya, yaitu aktivitas dan ukuran tubuh. Saya izin share, bentar. Aktivitas dan ukuran tubuh sebagai materi ketiga. Setelah minggu lalu, Bu Rizka menjabarkan tentang permasalahan desain, bagaimana perumusan nanti pada minggu berikutnya akan saya ulang kaitannya dengan beberapa materi tambahan. Jadi kemarin atau tadi pagi kalian sudah mulai mengumpulkan tugas kedua, jadi merumusan masalah desain, tapi itu nanti sifatnya draft yang akan dikembangkan lebih lanjut. Saya sarankan memang tugas-tugas di mata kuliah teori dan metode perancangan ini dikaitkan dengan mata kuliah perancangan kalian. Mata kuliah perancangan arsitektur. Entah arsitektur 2, entah 4, atau yang di atasnya. Jadi disesuaikan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya mata kuliah teori dan metode ini adalah supporting, salah satu mata kuliah teoretik yang mensupport besar terhadap proses perancangan di studio kalian. Jadi sifatnya memang mata kuliah ini adalah mata kuliah pendukung utama di samping mata kuliah lain. Jadi ada pendukung metode perancangannya di mata kuliah ini, kemudian secara struktur nanti di pendukungnya adalah mata kuliah struktur dan konstruksi. Jadi bagannya atau apa struktur kurikulumnya seperti itu. Jadi silahkan kalian kaitkan, benar-benar kalian kaitkan dengan tugas-tugas di perancangan arsitektur kalian. Disesuaikan di PA2 atau PA6 atau PA lainnya. Oke, hari ini kita bicara tentang aktivitas dan ukuran tubuh. Ada dua ilmu atau dua pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk mensupport atau memahami bagaimana kaitan ukuran tubuh, gerak tubuh manusia terhadap proses perancangan, terhadap proses pembentukan atau penciptaan ruang, yaitu ilmu yang disebut antropometri dan ergonomi. Jadi dua ilmu ini atau dua pengetahuan ini berkaitan erat dengan keadaan manusia dan lingkungan binaannya. Kalau ergonomi fokus pada spesifik kaitan manusia dengan alat yang digunakan, sedangkan antropometri lebih kepada memahami ukuran tubuh, kapasitasnya bagaimana, dan batasan-batasan. Ini kaitannya nanti antropometri dengan perilaku manusia terhadap ruang. Jadi kalau ergonomi terhadap alat, namun di antropometri nanti terhadap ruang. Ini ada di bagian bawah itu sumber materi yang akan saya berikan pada hari ini, kebanyakan dari yang WordPress itu. Kemudian apa sih antropometri? Kita coba lihat pelan-pelan. The scientific study of measurement and proportion of the human body. Jadi pengukuran dan proporsi tubuh manusia. Apa gunanya? Apa definisinya tadi itu telah saya ungkapkan, lebih kepada mengukur tubuh, kemudian proporsinya bagaimana, termasuk juga
kaitannya kalau dikaitkan dengan kesehatan nanti ada body mass index atau BMI. Mungkin kalian sudah mulai tahu lah istilah BMI, membandingkan antara berat tubuh dengan tinggi tubuh, berat idealnya seberapa, itu segala macam ke arah sana. Kemudian ada 2 tipe di antropometri, yaitu statik dan dinamik. Jadi, antropometri akan membedakan atau akan melihat ukuran tubuh dibanding, terhadap gender, pria dan wanita, pasti ada perbedaan ukuran tubuhnya. Kemudian dimensi, kapabilitas, dan batasan berdasarkan umur. Jadi ukuran tubuh anak-anak pasti berbeda dengan orang tua, apalagi orang tua yang sangat senior, sangat, sepuh gitu. Itu punya ukuran yang berbeda. Efeknya tentu pada ruang yang akan diciptakan. Efeknya pada fitur-fitur dari ruang yang akan dimunculkan. Juga di antropometri juga membahas tentang perbedaan antara etnik atau ras. Jadi ras Asia dengan ras yang di Eropa, ras yang di Afrika akan sangat-sangat berbeda ukuran tubuhnya. Itu yang akan kita bahas. Kemudian berdasarkan profesi. Profesi seorang mahasiswa akan berbeda, mahasiswa arsitektur umpamanya, akan sangat berbeda konsekuensi ukuran perangkatnya, ukuran ruangannya terhadap mahasiswa umpamanya mahasiswa di politik, di FISIP gitu, atau di FKIP, di keguruan gitu. Itu akan sangat berbeda. Kebutuhan perabotnya, kebutuhan ruangannya itu akan sangat-sangat berbeda. Ini yang dibahas akan dipahami di antropometri. Kemudian antropometri juga pada geraknya. Jadi ada yang dinamik, ada yang statis tadi, nanti ada penjelasannya. Jadi gerak manusia itu punya konsekuensi ukuran. Termasuk juga nanti kita juga akan pelajari bagaimana sudut pandang mata manusia. Itu akan berpengaruh pada kalian umpamanya akan merancang sebuah bangunan, sudut pandang yang terbaik munculnya di mana. Atau kalian akan merancang galeri seni rupa. Jarak antara benda seninya terhadap sudut pandang manusianya itu seberapa jauh. Sehingga barang yang ditampilkan atau yang dipamerkan itu akan terlihat semua. Atau kalau bendanya benda 3 dimensi, sifatnya instalasi, seni instalasi, pada sudut mana yang manusia atau pengunjung akan melihat keindahan maksimalnya. Itu kita akan bicara di antropometri. Ini seperti saya ungkap tadi, kaitannya ada 2, statik dan dinamik. Jadi kalau statik itu benar-benar tubuh manusia yang seperti ini statik sifatnya. Ketika kaki diangkat, ketika rentang tangan, ketika gerak leher, jadi sudut pandang manusia seberapa jauh, segala macam. Itu yang disebut dengan statik. Sedangkan dinamik lebih kepada ketika melakukan sebuah pekerjaan. Measurement taken in working position or during movement. Jadi ada pergerakan. Pergerakan manusia dari satu titik ke titik lain berdasarkan katakanlah anak-anak dengan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah sangat senior, itu akan sangat berbeda. Berbeda ukuran atau ukuran pergerakannya. Anak-anak mungkin tidak terlalu lebar, tapi ke orang tua yang sudah menggunakan kursi roda akan sangat berbeda sirkulasinya. Itu yang kemarin sempat dibahas terutama di PA2. Jadi bagaimana pergerakannya segala macam. Oke, sedikit sejarah tentang antropometri. Sejak kapan sih muncul antropometri itu? Hal yang paling sering
dikaitkan dengan antropometri adalah yang dilakukan oleh si Leonardo da Vinci. Hampir kepleset ke Leonardo DiCaprio. Da Vinci membuat apa yang disebut dengan Vitruvius Man, yang kaitannya sebenarnya tentang proporsi tubuh manusia, yang buat si Da Vinci bahwa tubuh manusia adalah sentral dari semua keindahan. Jadi fokus proporsi tubuh manusia akan digunakan untuk mengukur seberapa indah sebuah karya. Jadi ini yang kemudian disebut manusia sebagai pusat, manusia sebagai inti dari keindahan itu, manusia sebagai sentral. Ini yang memang berkembang pada masa-masa Renaissance. Kenapa Vitruvius yang digunakan oleh Da Vinci? Karena memang Vitruvius adalah seorang, sebenarnya dia bukan arsitek dalam pengertian arsitek perancang, tapi dia seorang pencatat bangunan dan seorang civil and military engineer. Jadi engineer atau insinyur lah katakanlah, di masa kerajaan Roma yang kemudian bertugas untuk mencatat semua kuil-kuil di Yunani. Dan catatan itu yang kemudian dibedah habis di masa-masa Renaissance. Salah satunya yang dilakukan oleh Da Vinci. Jadi dia berdasarkan catatan itu kemudian Da Vinci memahami bahwa ini menjadi pusat atau ini menjadi center dari proporsi keseluruhan. Sehingga kita bisa lihat bahwa ukuran tubuh manusia kemudian dipahami Da Vinci dalam bentuk lingkaran dan bujur sangkar sebagai bentuk dasar atau sebagai bentuk utama dalam kehidupan seperti itu. Da Vinci percaya bahwa proporsi ideal manusia yang akan dipahami sebagai proporsi yang harmoni, yang kemudian ada pembedahan lebih lanjut secara matematis, kemudian ditemukanlah beberapa angka, kemudian yang disebut dengan seperti ada Fibonacci number, kemudian ada golden section dan segala macam. Jadi apa yang dilakukan Da Vinci kemudian memicu pemahaman bahwa memang proporsi tubuh manusia menjadi sentral dari segalanya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan dari sketsa ke seluruh catatan dari Da Vinci, meletakkan Da Vinci Vitruvius Man ini di tengah dari semua peralatan atau sketsa-sketsa peralatan yang dimunculkan oleh Da Vinci. Sehingga di sini bisa diinterpretasi bahwa Da Vinci menempatkan manusia, ukuran tubuh manusia sebagai proporsi yang paling harmoni. Proporsi tubuh manusia yang paling tepat lah, paling ideal ketika diungkap di sebelah kiri tadi. Oke. Kemudian pada masa-masa arsitektur modern, muncul apa yang nama seorang tokoh arsitek modern yaitu Le Corbusier yang membedah lebih lanjut apa yang sudah dilakukan Da Vinci. Kemudian muncullah seri buku modulor itu. Ini kaitannya dengan efisiensi atau efektivitas ukuran tubuh manusia terhadap ruang, lalu terhadap perabotnya. Jadi Corbu melakukan pembedahan yang sangat detail terhadap ukuran tubuh manusia. Sebenarnya ruang lantai floor to floor sebuah bangunan itu butuhnya berapa sih? Sehingga ada tangan sketsa tubuh manusia lengkap dengan tangan yang mengangkat ke atas. Sebenarnya dibutuhkan itu berapa? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Jadi kalau yang digambar di kanan bawah itu tidak lagi memandang modulornya Corbu hanya 2 dimensi seperti yang di kiri atas, tapi sudah sampai ke 3 dimensional. Karena memahami ruang adalah
memahami dimensi, ukuran 3 dimensional, bukan hanya ukuran 2 dimensi. Jadi ini studi-studi tentang ukuran manusia kaitannya dengan ukuran ke tubuh atau ruang hidup seorang manusia, yang kemudian oleh Corbu di-quote dengan sangat indah bahwa a house is a machine for a living. Jadi sebuah ruangan, tidak house itu tolong tidak dipahami hanya sebuah rumah atau sebuah hunian saja, tapi benar-benar ruang hidup. Bagaimana ruang ini bisa mengenerate atau mengakomodasi seluruh aktivitas. A machine for a living, a machine for living. Jadi benar-benar ruang hidup yang sangat efektif dan efisien. Itu yang dimaksud dengan Corbu. Oke, kita kemudian masuk ke ergonomi. Ergonomi bisa dipahami sebagai studi of people efficiency in their working environment. Hampir mirip dengan antropometri, tapi kemudian ergonomi berkembang. Kalau kalian masukkan di Google atau coba googling kata ergonomi, ini akan muncul peralatan-peralatan yang perangkat-perangkat, perabot-perabot yang mendukung sebuah aktivitas atau kerja dari manusia. Jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ilmu membuat kerja menjadi mudah. Tidak hanya mudah dalam pengertian menjadi lebih efisien dan segala macam, namun ergonomi ini kaitannya banyak hal, berhubungan dengan lingkungan kerja, berapa lama sebuah pekerjaan dilakukan, fokus pada tipe pekerjaan seperti diungkap tadi, kerja seorang mahasiswa arsitektur dengan mahasiswa di FISIP atau di FKIP akan sangat berbeda. Kemudian ergonomi juga kaitannya dengan kualitas udara, suhu, gangguan suara, kesehatan, dan keamanan kerja. Jadi perangkat-perangkat yang muncul, perangkat-perangkat yang akan ditampilkan atau yang dirancang secara ergonomi benar-benar memunculkan aspek-aspek kenyamanan kerja. Sehingga kemudian muncul prinsip-prinsip ergonomi, bekerja dengan tinggi yang sesuai, bekerja dengan postur yang sesuai, mengurangi pengeluaran tenaga dan berlebihan. Yang saya highlight, yang saya bold itu kaitannya erat dengan arsitektur. Jadi bekerja dengan tinggi yang sesuai, katakanlah kalian ada beberapa yang tingginya saya yakin ada yang sampai ke 170 ke atas, 177, 178, atau bahkan yang ada 180. Tapi pada saat bersamaan ada dari beberapa dari kalian pasti ukurannya di bawah 160. Efeknya adalah kursinya akan berbeda. Tinggi mejanya, konsekuensinya pasti berbeda. Kemudian jaraknya juga akan berbeda. Kita akan bahas banyak hal ini atau ungkapkan hal ini di perancangan arsitektur 2 umpamanya. Kemudian memberi jarak, ruang, dan akses. Tidak hanya tinggi manusia, tapi lebar tubuh manusia juga akan mempengaruhi aksesibilitasnya, mempengaruhi pergerakannya, kemudian memberi mobilitas dan merubah posisi. Bagaimana kemudian pergerakan manusia di sebuah tempat kerja kalian. Dan akhirnya ada standarisasi, kita akan bahas sendiri tentang standarisasi di akhir nanti. Oke, kalau ada, ini salah satu contoh buku ya, buku Ergonomy and Design Reference Guide. Kalau kalian perhatikan daftar isinya, buku-buku tentang ergonomi itu kaitannya biasanya tentang furniture. Seperti saya ungkap tadi, ergonomi lebih fokus pada hal-hal yang kaitannya dengan peralatan. Peralatan yang mendukung sebuah aktivitas manusia. Sedangkan antropometri mungkin lebih kepada ruangnya, meskipun itu irisannya sangat tipis.
Tapi kita bisa memilahnya seperti dengan mudah seperti itulah. Ergonomi lebih kepada peralatannya yang mendukung sebuah pekerjaan, sedangkan antropometri lebih kepada ruangnya. Oke. Seperti kata almarhum Steve Jobs juga mengatakan bahwa design is not just what is look like and feel like. Design is how it work. Jadi bagaimana sebuah perangkat, bagaimana sebuah alat kerja itu bekerja. Ini yang sangat membedakan pada masa-masa Steve Jobs antara Apple dan Android umpamanya, antara MacBook dengan laptop yang lainnya. Jadi benar-benar menggarisbawahi desain efisiensi peralatan yang diciptakan oleh Steve Jobs. Design is how it work. Jadi benar-benar mengungkapkan efektivitas, memunculkan efisiensi sebuah karya. Dalam hal ini Steve Jobs menciptakan karya kaitannya dengan elektronik, baik komputer maupun handphone, gadget. Lebih ke gadget lah. Bagaimana koneksi antara manusia dengan gadget itu yang kemudian di blow up atau menjadi highlight besar oleh Steve Jobs. Oke, semalam saya coba mereview ada beberapa masalah yang sudah muncul di Google Drive yang kita share bersama. Memang batas waktunya kan memang hari ini ada beberapa yang sudah memasukkan, bahkan sebagian besar memasukkan tadi pagi. Namun ketika mempersiapkan materi ini sekitar jam 10-an, jam 10, jam 11 malam, saya bisa mengungkap ada beberapa yang sudah melakukan. Ini hanya sekedar contoh yang kita akan coba kaitkan dengan materi antropometri, materi ergonomi. Ada satu rumusan tentang masalah rancang bagaimana aktivitas di warung. Ini yang menarik buat saya, rumusan masalah rancang ini melihat hubungan antara warung dan rumah. Namun yang coba dibungkus di sini atau dirumuskan di sini adalah warung yang kaitan. Fokusnya adalah warungnya, bukan pada rumahnya. Koneksi antara warung dan rumah. Nah, ini yang jadi menarik adalah segmen pasar dari warung itu. Kalau di kiri atas kita bisa melihat bahwa warung itu lebih cenderung warung yang formal, warung yang katakanlah standarnya sudah standar restoran. Kita bisa melihat kursinya, kita bisa melihat mejanya, kita bisa melihat desain interiornya. Dan mejanya meja yang sangat pabrikasi. Sedangkan yang di kanan atas, kita bisa melihat sebenarnya ini warung yang cukup unik ya, warung kalau saya guyonnya itu kan touchscreen, kita tinggal tunjuk-tunjuk, kemudian lauknya akan diberikan oleh pelayannya. Tapi yang fokus di sini adalah perilaku orang yang makan di situ. Jadi ini contohnya kaki satu diangkat gitu dalam proses makannya. Ini berbeda, tidak bisa dilakukan di warung yang model sebelah kiri atas. Susah untuk mengangkat kaki di ukuran kursi yang seperti itu. Aktivitasnya berbeda. Kenapa aktivitasnya berbeda? Karena segmen pasarnya juga berbeda. Apalagi kemudian yang di bawah, yang model lesehan, yang biasanya muncul di malam hari. Ada perbedaan jam bukanya atau jam pelayanan. Ini juga mempengaruhi. Ini contoh kasus bagaimana peran ergonomi, peran antropometri mendukung aktivitas. Yang perlu dilakukan oleh kalian adalah merumuskan. Itu kenapa terutama di PA2 ada rumusan kapan sebuah ruang ini terjadi.
Yang di bagian gambar di bagian atas, warung yang 2 kiri dan kanan atas itu pasti bisa berlaku setiap hari. Tapi yang di bawah kayaknya hanya malam hari. Karena pada siang hari nggak mungkin lesehan di tempat seperti itu. Satu, panasnya minta ampun. Kedua, pasti ada aktivitas lain di situ. Jadi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana peran ukuran tubuh, perilaku manusia, kemudian jam terjadinya perilaku itu mempengaruhi peralatan, mempengaruhi ruangnya, dan efeknya mempengaruhi desainnya pasti. Atau contoh yang ini, ada rumusan masalah yang kemudian ada banyak barang di dalam rumah yang letaknya berserakan. Ini masalah-masalah yang sekarang menjadi hit, sekarang menjadi permasalahan besar. Kenapa permasalahan besar? Karena makin lama, rumah itu makin lama makin kecil. Kalau kalian punya kakek dan nenek atau rumah di kampung, itu ukurannya pasti besar-besar. Rumahnya besar, halamannya luas, seperti itu. Dibanding dengan rumah kalian umpamanya yang mulai di kota besar. Mulai terbagi menjadi tipe 36, 45, 54, 72, seperti itu. Bahkan sekarang kalau kalian perhatikan perumahan-perumahan, luas tanahnya itu mulai mendekati di bawah 100 meter persegi. Kalian akan sangat susah cari perumahan dengan luas tanah yang di atas 100 umpamanya. Di atas 110 atau di atas 115 itu sangat susah. Persil rumah rata-rata sudah mendekati angka 100. Bahkan ada beberapa sudah ke 92 atau 98 meter persegi. Bagaimana dengan ukuran rumahnya? Efeknya adalah kemudian muncul penyelesaian permasalahan tersebut dengan ini. Salah satunya yang kemarin saya dapatkan adalah kotak, apa ya istilahnya, kotak hidup lah. Jadi satu kotak ini mencakup semua aktivitas atau kebutuhan penyimpanan dan kebutuhan hidup. Dari TV, rak buku, lemari pakaian, rak sepatu, bahkan tempat tidur di bagian atas, belum lagi storage gudang di bagian bawahnya. Jadi ini yang kemudian muncul terutama di generasi muda. Kubik-kubik ini, box-box ini kemudian dimanfaatkan untuk diletakkan di apartemen yang sangat kecil atau yang sangat minim meter perseginya. Ya kita tidak bisa membandingkan dengan selebriti atau selebgram yang punya apartemen di atas 100 meter persegi, kayak Ocha dan segala macam. Itu kan cukup luas gitu. Tapi pada umumnya apartemen pasti punya keterbatasan ruang, keterbatasan luasnya, sehingga muncullah furniture yang bisa mewadahi semua perlengkapan hidupnya tanpa harus meninggalkan estetikanya, tanpa harus meninggalkan fungsinya, kegunaannya. Muncullah kubik ini. Oke, sampai sini sebelum saya masuk penjelasan tugas, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya stop share dulu. Silakan kalau ada yang tanya. Dan untuk penjelasan materi tadi sudah, kemudian kita coba melihat kembali ke RPS. Jadi sebenarnya hari ini lebih kepada modelnya kalau di RPS saya sebut dengan kuis. Apa itu kuis? Adalah tugas yang sebenarnya harus selesai hari ini. Kalau di kelas offline biasanya saya langsung bekerja ke judulnya workshop. Tapi karena ini kaitannya dengan bandwidth, kaitannya dengan kuota dan segala macam, jadi silakan kalian kerjakan secara mandiri. Tapi
batas pengumpulannya adalah hari ini. Pak, hari ini jam berapa? Nah, tanggal 2 Februari itu akan berakhir jam 23.59 WIB. Jadi silakan Anda punya cukup banyak waktu sampai nanti malam. Apa yang harus dikerjakan? Ada dua hal. Silakan kalian menyalin dimensi ukuran tubuh manusia, terutama di lembar yang kiri ini. Disalin, nanti saya share data arsitek, buku data arsitek Newford di Google Drive. Kalian bisa ambil di situ. Kalian salin, dalam pengertian kalian salin menggunakan sketsa manual. Lalu kemudian tahap kedua, dari ukuran-ukuran standar Newford itu, data arsitek tersebut, kalian coba ukur tubuh kalian sendiri. Jadi ini kan standar yang dilakukan oleh Newford. Dan saya yakin standar ini adalah standar orang Eropa. Pasti ada perbedaan ukuran dengan standar kalian. Pak, posisinya bagaimana? Posisinya sesuai dengan yang di kiri. Jadi kalau bungkuk itu berapa dan segala macam, kalau bersila itu berapa, butuh berapa senti dan segala macam. Itu yang silakan ikutin aja. Gambar yang di kiri kalian ikuti dan kemudian kalian ukur. Itu kenapa tahap pertama kalian mensketsa dulu, sketsa. Meskipun ini kan biasanya ngapain sih di sketsa? Kan sudah ada, tinggal di print atau diciplak atau apa. Terserahlah kalian mau model diciplak itu enggak masalah. Yang penting adalah ketika kalian mencontoh gambar ini, kalian mensketsa ini, kalian paham untuk tahap 2-nya, apa yang mesti saya lakukan. Posisi yang bagaimana yang mesti saya lakukan. Jadi tahapan mencontoh itu untuk memahami. Termasuk dari dimensi work table, sittingnya di dining room, dan isi kalau ada sofa. Pak, gimana kalau nggak ada sofa? Kalau yang di bagian baris ketiga itu semaksimal mungkin adanya perabot di tempat kalian, termasuk yang bagian bawah 1, 2, 3, 4, 5 di bagian bawah yang kursi, tempat duduk sampai tempat tidur, seperabot yang ada di kalian. Kalau yang di tengah ini 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yang keempat ini kalian bisa simulasikan lah. Tidak harus ada box-nya, tidak harus ada perangkatnya, tapi kalian bisa simulasikan. Kalau berdiri itu butuhnya berapa sih box-nya? Kalau berlutut berapa? Kalau duduk berapa? Kalau jongkok itu berapa? Tapi yang untuk yang ketiga dan kelima silakan disesuaikan dengan perangkatnya. Perangkat yang ada di rumah kalian. Tidak perlu beli sofa, akan ribet urusannya. Jadi sebisa kalian. Ini gunanya apa? Kalian coba bandingkan. Sebenarnya data arsitek itu bisa digunakan secara mentah-mentah atau bagaimana? Bandingkan antara ukuran di data arsitek dengan ukuran kalian. Lalu pendapat kalian bagaimana? Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dipahami dari data arsitek tersebut? Ini untuk menyadarkan kalian atau untuk mengajak kalian untuk memahami data arsitek secara lebih clear. Bagaimana menggunakan data arsitek? Sedikit informasi, data arsitek ini muncul kaitannya, kalau tadi kita bicara sejarah Da Vinci, bicara sejarahnya yang dilakukan Corbu, mereka melakukan studi-studi itu gunanya adalah untuk mendapatkan standar. Seperti tadi di awal, baik yang antropometri maupun yang ergonomi, memunculkan standar. Standar ukuran tubuh manusia sedunia itu rata-rata berapa sih? Gunanya standar itu apa? Standar itu untuk memunculkan perabot-perabot yang bisa diproduksi oleh
industri, diproduksi oleh pabrik. Jadi kursi-kursi warung yang tadi di warung itu tadi, sorry kita ke atas lagi, oke. Yang warung yang di kiri atas itu ukurannya berdasarkan standar yang dihasilkan oleh studi ergonomi. Untuk beberapa orang pasti nggak nyaman. Untuk beberapa orang tingginya katakanlah 150 itu kursi ini nggak nyaman banget karena kakinya gantung. Di beberapa teman dengan ukuran tubuh di atas 180, kursi ini juga nggak nyaman karena dia akan nekuk kakinya. Atau mohon maaf, untuk ukuran tubuh yang bobotnya juga besar, agak was-was untuk duduk di kursi ini seperti ini. Jadi itu yang coba kami tularkan atau kami munculkan di tugas ini. Bagaimana menyikapi data arsitek. Karena desain itu bukan hanya sekedar problem solving. Kalau selama ini munculnya kan design is a problem solving. Design is more than problem solving. Kenapa demikian? Karena ini. Minggu lalu kalian coba, beberapa bahkan banyak dari kalian sudah mengumpulkan. Hanya semalam saya coba coba cari beberapa yang sudah mengumpulkan, mencari permasalahan desain. Itu awal, titik awal. Design as question finding, mencari permasalahannya. Setelah mencari permasalahan, kemudian diselesaikan, design as problem solving. Pencarian permasalahan itu kemampuan analitik, kemampuan otak kita. Lalu design solving itu kreativitas tangan, itu kenapa munculnya tangan. Kreativitas otak dan tangan, keterampilan jadinya. Lalu yang terpenting adalah design is a making the world more beautiful. Jadi dari hati. Ini untuk kalian memahami, sebenarnya data arsitek bisa digunakan sebatas atau dimulai pada titik yang mana. Bagaimana menggunakan standar-standar itu. Data arsitek hanya satu kasus, tapi kemudian nanti ke permasalahan-permasalahan di perancangan kalian di semester-semester berikutnya, kalian kemudian bisa memahami, oke, saya menggunakan standar pada batas yang mana. Bisa nggak kemudian saya menyesuaikan standar itu? Umpamanya, contoh yang paling gampang katakanlah, saya pakai di sini aja deh. Untuk duduk ini, untuk anak-anak dan orang sepuh itu akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda posisi duduknya. Atau meja makan yang digunakan untuk aktivitas makan dan meja makan yang digunakan untuk aktivitas bekerja pasti punya penyesuaian. Jujur, di kursi kerja saya itu pasti ada bantal untuk mengganjal. Nanti ada gambarnya di bagian berikutnya saya munculkan gambar meja kerja saya. Kenapa ada bantal? Satu, karena aktivitas durasi kerja saya cukup panjang. Saya bisa tahan di depan komputer itu 8-10 jam non-stop karena pekerjaan tuntutan dan segala macam. Ini penyesuaian. Itu kenapa tadi saya katakan bahwa design is more than problem solving. Design is making the world more beautiful. Basisnya ini, pemahamannya ini. Tapi sebelum sampai ke situ ya problem solving-nya gini. Kalian menentukan permasalahan, kemudian kalian coba selesaikan. Contoh kasus di PA2, mohon maaf kalau teman-teman ada beberapa teman-teman yang bukan di PA2. Kalau kalian perhatikan, tugas pertama adalah ruang singgah personal atau shelter.
permasalahannya yang saya coba munculkan, kenapa muncul tugas seperti itu, karena melihat fenomena ini, manusia gerobak istilahnya. Kalau masa lalu itu ada manusia perahu, sekarang di masa modern kemudian muncul apa itu yang manusia gerobak. Di Palembang sekitar Bukit itu hampir tiap malam saya menemukan manusia gerobak ini. Dan itu mulai berlaku jamak di seluruh kota besar di Indonesia. Itu kemudian ada ide ini, ruang singgah personal. Bagaimana ruang singgah yang benar-benar bisa mengakomodasi minimal banget aktivitas istirahat, aktivitas tidur. Tidak lagi tidur di bawah seperti ini, di emper dan segala macam. Mengenaskan. Mungkin ada beberapa loh Pak, itu kan desainnya desain yang untuk 4 musim, yang pada musim dingin luar biasa dinginnya. Esensinya atau contoh-contohnya iya, banyak dikembangkan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan manusia gerobak ini? Bisa nggak model seperti ini? Yang ya gerobaknya ada, tapi kemudian mobile. Atau yang minimal yang di bagian atas tengah ini. Yang hanya 1 meter persegi. Yang lainnya udah expert. Di beberapa kota di dunia di Eropa, karena banyaknya pengungsian, efek dari perang dan segala macam, muncul beberapa shelter ini untuk kaum homeless, kaum tunawisma. Dan saya rasa ini juga permasalahan kita, cuman kita perlu menyesuaikan kan konteksnya dan segala macam. Tapi esensi dari tugas ini adalah bagaimana mewadai aktivitas yang paling minimal istirahat, tidur gitu loh, dan berteduh dari cuaca. Dan saya yakin ini kan akan sangat bermasalah ketika hujan. Ya beberapa manusia gerobak tidurnya di emper toko yang ketika malam tutup kan tokonya, ruko dan segala macam bisa mereka gunakan. Tapi kan ada penyelesaian desain yang bisa kita sumbangkan lah minimal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di PA2 tugas 2-nya setelah UTS adalah ruang kerja personal. Esensinya ini muncul ketika pandemi. Pandemi mengakibatkan orang semua bekerja di rumah, work from home. Yang sebelah kanan itu setting meja kerja saya. Jadi kalau kalian penasaran dengan meja kerja saya, inilah gambarnya. Kenapa ada layar besar? Bukan saya gamers, bukan karena kemudian saya YouTuber, walaupun ada mic condenser yang segede gaban ini. Tapi saya harus menghandle beberapa mata kuliah, saya harus menghandle beberapa pekerjaan itu dari layar ini. Dan efek dari sudah umurnya, sehingga saya perlu monitor yang cukup lebar, 20-an ke atas, 24 ke atas, kalau nggak salah, saya lupa. Dan ada monitor satunya lagi untuk backup. Double screen, saya udah double monitor. Efek dari itu kemudian sebenarnya ada yang lebih ideal sih, ada yang bisa dimungkapkan sih, ada yang bisa dimunculkan, dan itu mulai jamak. Jadi desain post pandemi itu menjadi sangat menarik karena efek dari pandemi ini yang sekarang mulai naik lagi. Jadi benar-benar tolong jaga kesehatan. Seperti ini. Ruang kerja personal. Bahkan di kantor-kantor kemudian muncul kubik-kubik, pot-pot yang kita bisa bekerja tanpa harus bermasalah, tanpa harus menghilangkan prokes, protokol kesehatan. Atau kemudian di beberapa rumah muncul ada ruang kerja di luar rumah. Jadi kayaknya berangkat kerja, tapi hanya keluar ke taman, ya kalau rumahnya cukup besar, di taman. Atau kemudian esensinya adalah di sini bagaimana ruang minimal bagi
seorang pekerja. Itu kenapa di ergonomi maupun antropometri ditekankan profesinya apa. Kalau saya jujur tidak akan cukup dengan ruang yang di gambar kiri, karena kebutuhan space saya cukup, kebutuhan ruang saya juga diperlukan lebih dari itu. Ruang buku, tempat rak buku, tempat berkas dan segala macam. Mungkin pot yang di kiri, kanan atas dan kanan bawah itu lebih sesuai. Apalagi yang di kanan bawah itu is my dream. Impian banget. Dan kayaknya nyaman banget. Dan itu yang saya katakan bahwa design is making a world more beautiful. Lebih kepada heart-nya. Hati-hati, kata heart itu ada kata art-nya, HRT-nya. Jadi lebih kepada seninya. Bagaimana kemudian desain bisa memunculkan perbaikan dunia, Pak, tapi pada saat bersamaan juga muncul kenyamanan manusia beraktivitas, pada saat bersamaan juga keindahannya. Karena keindahan itu muncul ketika ada kejujuran, ada efisiensi dari benda itu. Ini juga model-model seperti ini juga sebagai jawaban terhadap muncul banyaknya ruang hunian yang sangat terbuang, efek dari booming properti. Kita bisa menemukan banyak properti yang nganggur, tapi pada saat bersamaan manusia gerobak ini makin lama makin banyak. Jadi ini salah satu usaha untuk kita mengkritik keadaan. Atau seperti ini. Kesehatan yang menjadi penting, yang aktivitas harus tetap berjalan, kehidupan harus tetap berlangsung, tapi pada saat bersamaan ya kesehatan, efisiensi ruang, kemudian kenyamanan ruang, dan lagi kesehatan duduk dan segala macam. Itu dari saya. Silakan kalian mulai berpikir, kalian mulai berproses. Tapi jangan lupa tugasnya, coba kalian melakukan pengukuran, melakukan sketsa dulu, kalian menjiplak atau mencontoh, mengcopy untuk mendapatkan sebenarnya apa yang mesti saya ukur. Setelah itu kalian mengukur tubuh kalian sendiri. Kalau di kelas di masa lalu sebelum pandemi, saya biasanya membagi menjadi kelompok. Kalau ada beberapa dari kalian yang rumahnya berdekatan, silakan berkelompok. Kemudian kalian bisa melihat ukuran, membandingkan. Kalau dulu di kelas offline, biasanya saya buat kelompok dengan ukuran tubuh yang sangat-sangat berbeda. Jadi buat kelompok yang ukurannya ekstrim. Ada yang 180, kemudian pada saat bersamaan, anggota kelompoknya ada yang ukuran 150 tingginya, 150 cm. Ada yang berat 80-90, ada yang pada saat bersamaan, ada yang 40-an. Itu akan dimensinya akan sangat seru. Sehingga kemudian kalian bisa pahami sebenarnya kenapa sih perlu ada standar, apa fungsinya standar, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan lanjutan. Oke, saya tutup dengan Cak Nun tadi kata-kata. Adapun salah satu pekerjaan terpenting manusia yang membuatnya bisa ditandai sebagai makhluk bernama manusia adalah berpikir. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Fadil. Kan tugasnya itu tadi disuruh bikin sketsa ulang dari yang gambar tahap 1 dan 2 tadi kan, Pak. Itu pakai ukuran kita, Pak, ya, ukuran diri sendiri gitu. Tahap 1 pakai ukuran data arsitek. Nanti setelah ini saya share di Google Drive, buku data arsitek. Terutama sebentar, saya share lagi deh. Jadi
Yang tahap 1 ini benar-benar kamu mencontoh dari buku data arsitek, terutama halaman yang ini. Jadi ini yang digunakan. Mencontoh benar termasuk ukurannya. Tahap kedua, kalian mengukur diri kalian berdasarkan gambar atau pose lah katakanlah, position yang di gambar 1. Jadi ada 2 gambar yang akan kalian dapatkan. Gambar pertama adalah sesuai dengan data arsitek, gambar kedua sesuai dengan ukuran kalian. Gitu, Adil, paham nggak? Itu dulu. Baik, Pak. Oke, setelah itu kan ada perbedaan 2 gambar itu. Nah, menurut kalian, satu, kenapa ada perbedaan? Pertanyaan ulasan lah. Kenapa ada perbedaan? Bagaimana kemudian kalian bersikap dan segala macam. Silakan kalian ungkap apa yang ada di pikiran kalian setelah selesai mengerjakan sketsa dari data arsitek dan sketsa pengukuran pribadi kalian, tubuh kalian. Ini lanjutan dari PA1 sih. PA1 kan hanya ngukur tangan, hanya ngukur tangan waktu itu kan hanya tangan. Dan sekarang seluruh tubuh. Gitu. Kemudian dari 2 hal itu, apa sih yang muncul di benak kalian? Simple itu aja, sesimpel itu. Begitu? Cukup menjelaskan? Oke, ada lagi?